Mia adalah gadis biasa, tapi dia menyukai keluarga Addams. Tempat hal-hal aneh tidak menakutkan, tapi sangat menarik. Wow, keluarga Addams sangat keren. Dia selalu bermimpi suatu hari nanti dia bisa menjadi Rabu, dingin dan cerdas. Ini adalah keluarga Mia, di mana warna pink mengisi setiap sudut. Sangat berbeda dengan hitam gelap dari keluarga Addams. Finn, adik laki-lakinya, suka melukis, dan ayah Liam sangat canggung sehingga dia tidak pernah menyelesaikan apapun. Bahkan Ibu Mary tidak jauh lebih baik. Dia menjadi takut dan canggung hanya dari memasak. Kenapa tidak ada seorang pun di keluarga kita yang keren sama sekali? Seekor lebah muncul, membuat Mia semakin kecewa dengan keluarganya. Sulit dipercaya bahwa bahaya kecil bisa membuat segalanya kacau. Ouch! Oh tidak! Apa itu? Ah! Lebah! Lebah pergi! Oh tidak! Biar saya! Biar saya! Oh dadah! Oh dadah! Oh dadah! Oh dadah! Oh dadah! Oh tidak! Tolong aku! Saya. Saya berharap keluarga kami bisa menjadi keluarga Addams. Begitu dia selesai berbicara, awan gelap misterius datang, menutupi rumah Mia, menandakan bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Rumah Mia berubah di depan matanya. Dinding, langit-langit, setiap sudut berubah menjadi hitam pekat. Gambar keluarga Addams dan Rabu muncul. Diam namun menakutkan, membuat Mia bingung dan tak mampu mengalihkan pandangannya. Mengapa keluarga kita bertingkah aneh hari ini? Ibu, ayah, adik laki-laki. Wah, ibu, ayah. Mary dan Liam tidak lagi kikuk. Sekarang mereka dingin dan menakutkan, menari bersama di ruangan itu. Seperti adegan dalam film Wednesday yang ditonton Mia. Wow, keluarga kita benar-benar menjadi keluarga Addams. Hebat! Apa yang kamu bicarakan, Sister Wednesday? Halo, anak perempuanku. Halo, Mama dan Papa. Baiklah, mari kita terus menari keluarga. Bagaimana kalau kita berdansa bersama, Sister? Sekarang Mia telah menjadi Rabu, tetapi bisakah dia beradaptasi dengan dunia misterius yang baru ini?
Itu menjijikkan. Tolong saya. Mia takut ketika burung gagak mengelilinginya. Dia berteriak keras tanpa menyadari orang tuanya menggelengkan kepala. Ya, tidak ada Rabu yang selemah ini. Bagus sekali, sayang. Nak, kamu terlalu lemah. Kamu harus berlatih lebih banyak. Hah? Tidak, tolong. Ruang pelatihan muncul di hadapan Mia. Begitu gelap sehingga setiap napas terasa tertelan. Tantangan apa yang menunggunya? Okey, saya akan menunjukkan kepada anda sekali saja. Tonton dengan seksama. Ya, Bu. Kerja bagus, Mary. Giliranmu, Rabu. Pergi. Hei, hati-hati. Sayang, anakku, tetap tenang. Mau pergi ke mana? Stop! Tunggu! Tahan dulu! Pinggangku. Ouch! Sakit sekali sehingga saya tidak akan berlatih lagi. Aku sangat muak denganmu, kakak. Hari Rabu. Ya, Kamu adalah putri dari keluarga Adams. Bagaimana bisa kamu tidak berguna seperti ini? Aku punya ide. Apa itu, Nat? Melihat Mia lemah, keluarganya tidak bisa menerimanya. Mereka mulai merencanakan cara untuk membantunya membuka kekuatan tersembunyinya. Oke. Ayo, pergi. Kami akan mencari latihan lain untukmu. Ayo pergi. Finn. Ya! Di bawah pohon gelap, zombie yang tertidur terbangun karena kekuatan Finn. Ia menampakkan giginya dan berlari menuju Mia. Wednesday. Kalahkan itu, putriku. hah? Tidak, tolong. Mary tiba-tiba mendorong Mia ke arah zombie. Mereka mulai dengan ciuman manis mengejutkan. Bahkan film Rabu mungkin tidak berani menampilkan ini. Mia pernah berpikir film Rabu itu menyenangkan. Tetapi sekarang karena dia adalah tokoh utama, semuanya menjadi mimpi buruk yang nyata.
Ibu, ayah, tolong selamatkan aku. Ibu, ayah tolong aku. Ini sangat menjijikkan. Ini tantanganmu. Kamu harus melawan. Kamu harus menang. Ayo pergi. Bagus sekali. Kerja bagus, nak. Saat mereka terburu-buru dalam pengejaran, sesuatu yang tak terduga terjadi pada zombie itu. Tolong aku! Tolong aku! Okey. Terima kasih. Mia baik hati, tetapi kebaikan tidak berfungsi pada zombie berdarah dingin. Dia tidak berdaya dan tidak bisa memperbaiki kekacauan. Serang itu. Kamu bisa melakukannya, nak. Bagus sekali. Sekali lagi, tepat saat dia hampir mengalahkan zombie itu, kebaikan Mia muncul. Maaf. Ada apa? Ibu, ayah, selamatkan aku. Selamatkan dirimu, nak. Itu benar. Ibu, ayah selamatkan aku. Tidak, ibu. Ayah selamatkan aku. Ada apa, anak perempuan? Aduh, apa ini? Kamu Ada baik-baik apa, saja, sayang? anak. Ayah, ibu. Jadi itu hanya mimpi. Tidak apa-apa. Si tidak kapak-kapakku sayang. Ayah, ibu. Aku sangat mencintai keluarga kita. Setelah bermimpi, Mia menyadari betapa berharganya keluarganya saat ini dan menghargai mereka lebih dari sebelumnya. Cuaca panas membuat semua orang merasa tidak nyaman, tetapi Rose adalah yang paling marah. Cepatlah, cuacanya panas dan menyebalkan. Baiklah, bertahanlah. Kita hampir sampai di rumah, sayang. Dia melampiaskan kekesalannya pada ibunya, Emma, dan menunjukkan bahwa dia bukanlah anak yang baik. Hah? Sayangku. Bangun, sayang. Ouch, sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu menyakitkan? Hati-hati, kemana Anda pergi? Rose tidak dapat menyembunyikan kekesalannya saat berada di dekat ibunya yang malang. Wah, gaun itu cantik sekali. Ibu, bisakah ibu membelikan ini untukku? $200 untuk sebuah gaun? Rose tampaknya tidak mengerti betapa kerasnya ibunya bekerja. Emma hanya punya 2 koin tersisa. Hah?
Harganya mahal. Saya tidak punya cukup uang. Melihat kekecewaan putrinya, hati Emma terasa sakit. Ia tidak tahu bagaimana cara menghibur Rose. Rose, Kemudian, Emma melihat gaun yang dibuang seseorang. Ia berharap gaun ini akan membawa kebahagiaan bagi putrinya. Rose, kemeja ini masih terlihat baru, sayang. Coba pakai, nih. Tidak, kamu pakai saja kalau kamu suka. hah? Aku muak dengan kehidupan yang menyedihkan dan malang ini. Aku tidak ingin menjadi putrimu lagi. Benarkah? Bagaimana Rose bisa mengatakan hal-hal kasar seperti itu kepada ibunya? Rose, kamu di mana? Rose? Kamu di mana? Rose? Rose? Saya harap saya punya orang tua kaya. Dalam kemarahannya, Rose melihat iklan yang mencari orang tua angkat dari pasangan kaya, Jody dan Jim. Mereka mengadopsi. Luar biasa. Tiba-tiba, Rose bermimpi menjadi anak angkat mereka. Mulai sekarang, semua ini akan menjadi milik Anda. Terima kasih banyak. Gagasan tentang kehidupan yang kaya memberinya harapan, dan Emma merasa jauh di dalam hatinya. Saya harus meminta untuk diadopsi. Dengan iklan di tangan, Rose ingin sekali bertemu pasangan kaya itu. Wah. Sambil berharap mereka akan menjadi orang tua barunya. Oh, Siapa kamu? Saya ingin bertanya, apakah Anda bersedia mengadopsi saya? Akankah mereka benar-benar menyambutnya? Dia agak imut, sayang. Bagaimana kalau kita adopsi dia, sayang? Terima kasih, Ibu dan Ayah. Masuklah, sayang. Ya. Saat Rose melangkah masuk, dia melihat ekspresi licik di wajah pasangan itu. Ternyata mereka punya rencana yang tidak diketahui Rose. Little Rose, polos dan bermata lebar, dituntun ke kamar tidur Barbie yang berwarna merah muda cerah. Sebuah surga yang akan dipuja gadis manapun. Semakin bersemangat Rose, semakin bahagia pula Jody dan Jim. Wah. Mereka tahu rencana mereka berhasil, dan Rose semakin mendalami rencana gelap mereka. Sayang! Mulai sekarang, semua yang ada di kamar tidur ini akan menjadi milikmu. Benarkah? Terima kasih, Ibu dan Ayah. Juga. Aku ingin mengubahmu menjadi babi. Apa engkau menginginkannya? Ya, saya bersedia. Oh, Kalau begitu, mari kita mulai. Ya. Rose yakin dia memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana dia bisa menulis ulang kisahnya. Mari kita mulai, sayang! Ya. Dia telah memimpikan momen ini ratusan kali. Dimanja oleh seorang ibu kaya yang akan membantunya tampil secantik dan glamor seperti Barbie. Wah. Dengan tatapan mata lembut dan perhatian Jody dan Jim, Rose tidak akan pernah menduga bahwa semua itu adalah tindakan yang direncanakan dengan matang. oh, Wow. Wow. Transformasinya menjadi Barbie yang cantik, dimulai dengan membersihkan rambutnya yang kusut. Jody dengan hati-hati mengambil pengering rambut dari Jim dan membantu Rose menyingkirkan semua kotoran, membuatnya merasa segar dan bersih. Namun, apa sebenarnya maksud di balik kebaikan pasangan yang ahli ini? Mengapa mereka begitu tertarik pada Rose? Tapi tidak ada Barbie berambut hitam, kan? Jadi, Jody cepat-cepat mengecat rambut hitam berkilau Rose menjadi pirang terang. Wow. Sambil menunggu rambutnya ditata, mari kita saksikan bagaimana Jody membuat Rose kecil tampak cantik dengan riasannya.
Dengan menggunakan produk riasan berkualitas tinggi, Jody dengan hati-hati menyempurnakan setiap detail kecil di wajah manis Rose. Setelah bekerja keras melalui semua langkah, Rose akhirnya berubah menjadi versi dirinya yang memukau. Wow! Wow! Terima kasih, Ibu. Namun penampilan itu masih belum sempurna ala Barbie, seperti yang diinginkan Jody. Bagaimana kalau kita ganti baju baru sekarang? Ya! Benar sekali, tidak ada Barbie yang mau memakai baju lama. Jody langsung membawa Rose ke sebuah kotak hadiah besar yang telah disiapkan Jim. Ketika mereka membukanya, di dalamnya ada sebuah gaun yang memukau yang membuat Rose terkesiap. Akhirnya, dia bisa mengenakan gaun yang berkilauan. Waktunya berubah, sayang. Ya! Wow! Wow! Putriku sangat cantik. Terima kasih, Ibu. Sayang, bagaimana kalau ayah yang mengambil fotomu? Ya! Senyum! Selesai, kelihatannya bagus. Oh tidak, pada titik ini, rencana Jim dan Jody yang sebenarnya menjadi jelas. Mereka membuat Rose terlihat menawan untuk menjualnya. Mereka sangat kejam. Sayangku, Ya! ayah punya hadiah lain untukmu. Ya, Ada apa, Ayah? Hah? Dua orang jahat telah beraksi, dan Rose kecil terlalu lemah untuk melawan. kami akan menjualmu. Itu benar. Kalian berdua. Baru sekarang dia melihat rencana mereka, tapi sudah terlambat. Dia pingsan, membiarkan dirinya berada di tangan pasangan penipu itu. Apa kamu di sana? Aku akan mengantarkan gadis itu kepadamu sekarang juga. Hei, harganya masih sesuai kesepakatan. Oke. Sosok misterius berbaju hitam itu mengerikan. Jika Rose jatuh ke tangannya, tidak akan ada akhir yang bahagia. Apakah takdirnya memang ditakdirkan menjadi tragedi seperti itu? Rose, kamu di mana? Rose? Rose? Emma pasti putus asa. Setelah mencari putrinya, dia menemukan Rose dalam cengkeraman dua orang asing. Lepaskan putriku! Buru-buru. Akankah Emma cukup kuat untuk menyelamatkan Rose dari orang-orang jahat ini? Lepaskan anakku! Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara seorang ibu dan dua penjahat. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan menyerah? Dia milikku sekarang. Emma, tetaplah kuat dan berani. Kasih sayang seorang ibu akan menjadi kekuatan untuk menyelamatkan Rose. Mama! Mama! Ayo berangkat, sayang. Ya! Menurutmu kamu mau pergi kemana? Biarkan aku melindungimu. Mungkin Rose tidak pernah menyangka bahwa mobil tua yang dulu tidak disukainya bisa sangat berguna. Di tangan ibunya, Emma, mobil itu bahkan bisa menjadi senjata melawan Jim yang licik. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi padanya? Perhatikan baik-baik, itu akan mengasihkan.
Ayo berangkat, sayang. Ya, Melarikan diri bukanlah hal yang mudah, karena Jody belum bisa melupakan situasi tersebut. Menurutmu kamu mau pergi kemana? Kemarahan Jody membuat Emma dan Rose merasa seperti ombak besar menghantam mereka. Aku akan memberimu pelajaran. Dengan seluruh kasih sayang seorang ibu, Emma melawan tanpa ampun. Mama. Ambil ini. Mama. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Aku akan memberimu pelajaran. Terimalah ini semua, kalian berdua. Oh tidak, apakah tragedi nyata akan terjadi? Tidak mungkin. Emma tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya. Ouch. Bersiaplah, Jody. Masih keras kepala, ya? Nah, inilah pukulan terakhir. Ini pertarungan yang sengit dan kemenangan diraih oleh ibu yang kuat. Berkat perjuangan Emma yang berani, ibu dan anak perempuannya kini selamat. Jody dan Jim akan menghadapi konsekuensi atas kesalahan mereka. Rose, kamu baik-baik saja. Mama. Anda sungguh berani, Ibu. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Kasih sayang seorang ibu adalah kekuatan terbesar di dunia. Bagi anaknya, seorang ibu dapat menghadapi siapapun dan menghadapi bahaya apapun. Jadi, cintailah ibumu dan jangan pernah membuatnya sedih. Ibu, maafkan aku karena telah bersikap buruk. Aku berjanji tidak akan membuatmu kesal lagi. Gadisku manis, bagaimana kalau kita pulang? Iya. Ayo berangkat.